itu ada dua. Ada am, ada khos. Ya, ada hidayah ammah, ada khosoh. Ada hidayah yang umum, ada hidayah yang khusus. Hidayah yang umum ini terkait dengan hidayah yang berkaitan dengan duniawi. Ya, semua berkaitan dengan dunia, ilmu tentang kesehatan, tentang cara bertahan hidup. Ya, ilmu-ilmu duniawi semuanya itu masuk kepada hidayah yang umum. Semuanya dikasih. Mukmin, kafir semuanya dikasih. Tapi ada hidayah yang khosoh, yang khusus. Ini hidayah yang berkaitan dengan hati. Keimanan, taufik untuk melakukan amal soleh. Dan bahkan ini juga yang akan menghantarkan kepada hidayah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah yang umum yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah pilih. Ya, dan hidayah seseorang itu jelas berbeda-beda. Ya, contoh semua kaum muslimin, ya, Allah berikan hidayah yang khusus, yaitu memilih untuk masuk ke dalam Islam. Kemudian setelah masuk Islam dipilih lagi yang lebih khusus. Ada yang kemudian menempuh mau belajar tentang Islam. Makanya kata Syekh Asadi, hidayah ihdinas siratal mustaqim, kata beliau mencakup as-sirat ilal al-hidayah ila sirat wal hidayah fis sirat. Hidayah menuju jalan yang lurus, yaitu dengan kita memilih Islam dan tidak memilih yang lainnya. Yang kedua adalah al-hidayah fis sirat. Hidayah untuk bisa istiqomah di atas jalan ini, yaitu dengan mempelajari detail dari agama ini. Ya, seperti di sini kita alhamdulillah diberikan hidayah untuk mau menuntut ilmu. Di antara yang menuntut ilmu ada lagi diberikan hidayah yang lebih khusus, yaitu yang mau mempelajari bahasa Arab. Gak semua diberikan hidayah seperti itu. Diberikan hidayah bahasa Arab, gak semua juga ya diberikan kemampuan untuk kemudian bisa memahami ilmu-ilmu syar'i secara mendetail. Jadi hidayah itu bertingkat-tingkat. Ini hidayah yang khusus. Nanti ada hidayatul irsyad wa dalalah, apa yang kita usahakan ini irsyad wa dalalah, apa yang bisa saya sampaikan. Dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW adalah irsyad wa dalalah. Innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau betul-betul menunjukkan kepada jalan yang lurus. Tetapi untuk orang itu kemudian melihat ini sebuah kebenaran atau bukan, untuk bisa menerima kebenaran tersebut meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya, untuk bisa mengamalkan kebenaran tersebut, untuk bisa istiqomah di atas kebenaran tersebut, ini disebut dengan hidayatul taufik, dan ini hanya milik Allah semata. Makanya ketika Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat dicintai, siapa? Abu Thalib. Padahal Rasulullah SAW kurang apa? Dialah paling mampu untuk menjelaskan kebenaran dengan sebaik-baiknya, dengan bahasa yang terbaik. Bahkan beliau memiliki jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas tapi mengandung makna yang luas. Ya. Dan beliau didukung dengan akhlakul karimah, kurang apa lagi. Tetapi masalah hati manusia ini di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau bersedih ketika pamannya itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membelamu dengan kalimat tersebut di hadapan Allah. Tapi Abu Thalib tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka beruntunglah kita. Padahal jasa kita dalam Islam itu apa? Abu Thalib itu membesarkan Rasul, merawat Rasul, ya, membela Rasulullah SAW dari keburukan orang-orang Quraisy. Tapi Allah tidak perkenankan hidayah. Allah berikan kepada kita hidayah Islam. Ya, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Padahal di awal tadi disebutkan innaka la tahdi ila siratil mustaqim, engkau benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu namanya hidayatul irsyad wa dalalah.
Hanya penerangan saja, menjelaskan ini jalan kebenaran, ini jalan keburukan, ini jalan keselamatan, ini jalan kebinasaan. Hanya itu semampu yang kita sampaikan. Begitu juga orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam berdakwah, hanya itu yang bisa disampaikan. Apalagi kita hanya mendoakan agar supaya diberikan hidayah dan lain sebagainya. Akan tapi orang tersebut mau menerima kebenaran tersebut, mengamalkan dan istiqomah, itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bolak-balikan hati manusia. Maka ya, di sana penetapan engkau benar-benar menunjukkan kepada jalan, kepada hidayah, jalan yang lurus, artinya itu hidayatul irsyad wa dalalah, penerangan saja. Tapi masalah hati itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Makanya ya termasuk ilmu ini, ya, Allah tidak berikan kepada setiap orang, kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah pilih siapa orang yang berhak untuk mendapatkannya. Maka beruntunglah orang yang kemudian mendapatkan ilmu ini, diberikan pemahaman tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang paling dicintai oleh hati ini kecuali penciptanya, yang memberi rizki kepadanya, yang menghidupkannya, yang mematikannya. Ya.